Teman-teman, selamat datang. Jadi hari ini kita mau mulai ibadah kita nih. Tapi sebelumnya kita bersatu dalam doa dulu yuk. Oke. Ya Bapak, ya Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini kami ingin memulai komsel kami yang akan dibawakan oleh Daniel. Biarkan apa yang memang telah disampaikan oleh Daniel nanti menjadi bibit kita benih kita, sehingga kami bisa eh, menjalankan aktivitas kami ke depannya sesuai dengan yang memang sesuai dengan firman Tuhan yang memang akan disampaikan oleh Kak Daniel, terutama dengan tema hari ini yaitu hidup dalam Tuhan Tuhan. Semoga setelah kami mendengar firman ini kami bisa lebih disiplin lagi dengan aturanmu dan bisa mengikutimu dengan lebih cepat lagi. Terima kasih ya Bapak, dengan segala kenalmu kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, Amin. langsung dimulai aja. Silakan Kak Daniel. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya dan kehadirannya. Sebentar ya, rapiin dulu PPT-nya. Yang gamesnya tadi di-delete. Zoom dulu. Share. Ini jelas ya suaranya ya. Semoga tidak... semoga kedengeran. Evelyn ya. Nah, kelihatan ya. Jadi selamat sore teman-teman. Jam 6 semoga waktunya pas ya buat kita sharing hari ini. Jadi hari ini kakak yang sharing di tahun ini. Udah lama nggak sharing. Dan hari ini kakak akan bahas tentang mengasihi Kristus melalui aturan hidup gitu. Oh ya, tapi sebelum sharing kakak mau kasih 2 poin sebelum kita mulai gitu. Jadi biar kita tetap ingat, atau karena di awal masih panas, jadi kakak coba kasih poin. Jadi yang pertama, itu poin pertama, itu kan kita udah setahun udah setahun ibadah online nih. Maret banget, pas banget Maret. Kita bisa bilang minggu lalu itu udah pas setahun kita nggak ibadah lagi gitu. Dan 1 tahun juga kakak harap ya ini 1 tahun ini semoga kita semua udah menemuin pola keberibadahan kita gitu ya, saat teduh, ibadah atau baca firman, doa gitu. Semoga kakak harap sih kita semua setelah 1 tahun pandemi ini kita udah nemuin cara kita beribadah gitu, cara kita untuk ngatur waktu untuk berdoa, kapan kita uh, setel hari Minggu dengan kesadaran penuh, kita buka YouTube, dengar Pak Era, satu dengar ibadah lainnya, kita serius dan fokus gitu. Semoga kita semua udah nemuin ya, karena udah setahun, jadi ya harusnya kita udah nemuin gitu. Jangan jadiin ini alasan gitu ya, pandemi ya udah libur gitu. Ya buktinya kan, karena terbukti selama pandemi, tapi topik atau pembicaraan selalu ada, tetap ada komunikasi, tetap ada orang yang belanja, tetap ada orang yang bekerja dan lalu lalang, dan tetap kita belajar kan, itu membuktikan kalau ya memang harus tetap beribadah gitu ya. Ya kalau apalagi hari ini yang unik ya, kalian ngerasa unik gak sih? Walaupun kita di rumah aja, tapi tetap ada konten yang tetap bisa kita nikmati gitu. Ya mungkin kalau kalau kalian suka Korea mungkin tetap ada konten-konten yang diposting oleh idola kalian gitu. Ada tetap film-film yang muncul walaupun pandemi gitu, kan membuktikan walaupun kita di rumah aja atau kita isolasi atau kita ya di rumah masing-masing, tapi kita tetap dunia tetap berjalan gitu. Begitu sih dengan kita beribadah. Harusnya setahun pandemi ini kita menemukan pola keberibadahan kita gitu. Ya di rumah kalian gitu, gimana cara ngaturnya ya, justru kita ditantang untuk mandiri dan kreatif gitu. Gimana dengan kondisi gue saat ini, rumah gue kayak gini, koneksi internet gue kayak gini, gue bisa ibadah gitu dan tetap menemukan maksud Tuhan dalam hidup kita.
poin pertama. Dan semoga nanyain sih, tapi semoga kalian tetap bisa menemukan pola keberibadahan kalian. Yang kedua, gini sih, jangan lupa untuk care dengan satu sama lain gitu, karena mungkin ibadah ini nggak terlalu ngefek ke kalian, tapi percayalah dengan kalian care, peduli satu sama lain gitu, pasti ada pasti lebih terasa memberkati gitu, dengan kalian tanya kabarnya, dengan diskusi sesuatu gitu, ya tanya hari ini gimana gitu, itu pasti lebih berdampak ke kalian gitu, dibanding ibadah ini. Mungkin nggak, komunikasinya mungkin kurang ya, karena satu arah, tapi percaya dengan kita care satu sama lain, saling peduli gitu, yang nggak harus di gereja, mungkin dengan teman-teman sekolah kalian gitu, percayalah itu akan sangat memberkati gitu. Siapa tahu dengan kalian nanya kabar ke teman kalian jadi tambah semangat gitu, jadi semangat, nggak jadi sedih gitu, padahal cuman care atau nanya kabar doang gitu. Nah, itu yang kedua, jadi jangan lupa care dengan teman kalian. Sama itu sih, kakak baca buku gitu, dia ngomong gini, kalau kalian dia ngasih tahu cara kita mendengarkan suara Tuhan secara gampang. Supaya caranya gampang, Mbak. Caranya itu adalah dengan nanya pendapat teman kita terhadap kita gitu. Jadi nanya, menurut kamu, misalnya Clara, menurut Clara, kakak gimana sih orangnya gitu. Nah, percayalah dengan apa yang dikatakan Clara terhadap kakak, itu bisa jadi itu suara Tuhan. Bisa jadi pesan Tuhan secara langsung yang disampaikan melalui Clara. Yaitu dengan cara nanya pendapat Clara, menurut Clara, kakak Daniel gimana sih orangnya gitu. Nah, itu yang kakak baca. Jadi cara supaya mendengar suara Tuhan, caranya gampang banget, yaitu nanya aja pendapat teman terhadap kita gitu. Nah, itu poinnya, 2 poin itu. Oke, jadi kakak mulai firmannya itu mengasihi Kristus melalui aturan hidup. Mungkin dari sebagian kita uh, bingung ya, atau mungkin ya harusnya nggak bingung sih, uh, kalau ditanya soal aturan agama gitu ya. Kalau sekarang nih lagi azan maghrib kan, berarti ini adalah aturan agama teman kita yang dimana dia harus ibadah kan hari ini kan. Nah, tapi kalau kita ditanya, sebagai Kristen mungkin agak bingung gitu, aturan kita apa ya, ngapain ya, hari-hari spesial paling hari Natal, itu juga hari Natal juga paling isinya liburan kan, nggak ada ritual atau kegiatan tertentu yang mengatur gitu. Jadi ketika ditanya aturan hidup, mungkin kita agak bingung gitu. Tapi sebenarnya ada kan, kalau kalian apalagi suka datang ke home kita ini, sering diingetin kayak jangan lupa baca renungan, jangan lupa berdoa. Itu sebenarnya adalah aturan-aturan kita gitu. Ya sih, ya gitu. Dan kakak di sini mau jelasin gitu, apakah orang Kristen punya aturan? Ya punya ya, yang tadi yang kakak bilang, baca firman, doa, saat teduh, bahkan PRS bilang 30 menit untuk Tuhan gitu. Dan kakak di sini mau gambarin aturan orang Kristen melalui gambaran upacara bendera. Jadi kakak bayangin, kita tuh sebenarnya punya aturan itu kayak kita upacara bendera gitu. Kalian pasti semua upacara bendera kan ya, walaupun pandemi, tapi sebelum pandemi kan ada upacara bendera ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah, saya mau tanya siapa ya? Menurut Angga deh. Menurut Angga, apa tujuan dari upacara bendera apa? Upacara Yang sederhana bendera, aja. iya. Kalau kata orang ini sih buat pembinaan lah. Pembinaan. Nah, Tuh. Siapa lagi ya? Udah, itu satu contoh dulu ya. Jadi ya untuk pembinaan ya betul gitu. Tapi
kenyataannya dan praktiknya kita tuh kalau upacara itu kita sering nganggep itu ya cuman berbaris-berbaris doang gitu. Kita cuman mentingin harus pakai baju rapi, apalagi yang atau ya di sekolah kalian, kalau sekolah kakak tuh yang penting datang tuh harus pagi, pakai topi, karena kalau nggak pakai topi itu nanti selesai upacara dihukum gitu, atau pakai dasi dan apa namanya rapi, terusnya duduknya apa barisnya yang rapi, yang kecil depan gitu, yang jelek belakang gitu, yang apa ya yang cakep ngumpul main cakep itu, yang ganteng ngumpul sama yang ganteng gitu, yang jelek nyebar gitu ya, ya gitu ya, pasti kita cuman fokus ke, kalau pas upacara kita fokus ke pakaian yang rapi, apa baju yang rapi gitu, pakai topi, pakai perlengkapan yang lengkap gitu. Dan itu kakak gambarin itu adalah aturan dari agama-agama pada umumnya gitu. Kita cuma fokus ke pakai pakaian yang rapi, baju yang rapi, tapi tanpa mengerti esensi dari upacara itu, ya kan? Jadi sebenarnya aturan orang Kristen itu lebih dari itu. Kalau ibarat upacara, bukan cuma soal baris berbaris loh. Jadi ya upacara tuh ternyata punya esensi yang penting gitu. Sini kakak mau bacain sih. Ada 3 poin. Jadi yang pertama itu dia memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa gitu. Nah itu kan ada nilai-nilai yang sering kita dengar, kayak misalnya suka mengucapkan Undang-Undang Dasar atau Pancasila yang sering kita apa teriakin gitu ya, no Pancasila, kita Pancasila. Nah itu secara nggak sadar itu juga apa namanya menumbuhkan nilai-nilai uh, kewarganegaraan kita, atau nilai-nilai uh, persatuan dan kesatuan kita secara nggak sadar, dan juga mengingat juga nilai-nilai dalam apa nilai-nilai kita sebagai orang Indonesia gitu. Jadi kalau disambung sama aturan Kristen, sebenarnya Kristen tuh fokus juga ke tujuan dari kita punya aturan gitu, bukan cuman fokus ke kita apa pakai ini atau kita harus berdoa di jam ini, di jam itu gitu. Kita nggak fokus di situ, tapi kita fokus pada esensinya. Esensinya apa? Yaitu aturan yang kita punya adalah aturan yang punya tujuannya. Dan balik lagi ke apa namanya aturan, ke upacara tadi. Dia yang pertama kan juga memperkuat persatuan kesatuan. Yang kedua mengingat nilai-nilai dan dasar negara yang tadi undang-undang dan apa namanya UUD Pancasila gitu kan sering diucapin. Terus sebenarnya mengingat nilai dan dasar negara. Dan juga secara nggak sadar ternyata upacara itu jadi media guru juga untuk memberi pesan ke murid-muridnya. Kayaknya cuman media upacara doang nih, walaupun ada media lain sih, yang supaya memberikan informasi kepada murid-muridnya secara apa semuanya gitu, ke semua murid-muridnya gitu, yaitu medianya ya upacara gitu. Ya, jadi upacara sebenarnya bukan hanya baris berbaris, tapi juga ternyata memberikan pesan ke murid-muridnya, walaupun kita yang sering upacara itu nggak sering dengerin ya. Apa ada yang ingat apa pesan-pesan dari pembina upacaranya? Kayak enggak deh, enggak ya. Oke, dan itu kita balik lagi ke uh, dari upacara, aturan upacara, kita balikin ke kita sebagai orang Kristen punya aturan. Ya kita punya aturan, kita tadi berdoa 2-30 menit, baca kitab suci, baca Alkitab, sorry. Ya, dan segala macamnya gitu, ke gereja gitu. Nah, itu semua punya aturan. Aturannya apa? Punya tujuan, sorry. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menyenangkan hati Tuhan. Jadi, lebih dari melakukan ibadah di jam segini dan jam segitu, lebih dari itu ya, itu kita sebenarnya punya tujuan, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan, berdoa, baca Alkitab, itu punya tujuan, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Yang dimana tujuannya apa? Jadi apa tujuannya atau apa namanya cara kita menyenangkan hati Tuhan apa? Yaitu efektif untuk Tuhan, mengembangkan kualitas hidup,
kita anak muda kan, kita sebagai anak muda sebenarnya sangat efektif atau lebih efektif untuk menyenangkan hati Tuhan, yaitu dengan cara ngembangin bakat kita, ngembangin potensi-potensi kita, yaitu semua itu tujuannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan untuk menyenangkan hati Tuhan caranya gimana? Yaitu jadi berkat dan terang. Ya itu, jadi kalau dari sini aja kita lihat kalau kita punya tujuan itu, atau kita punya aturan di orang Kristen itu jelas runtutannya, esensinya jelas itu. Jadi untuk menyenangkan hati Tuhan, ya supaya untuk efektif, terus jadi berkat. Dan bermuara di mana, yaitu muaranya untuk jadi corpus delicti. Jadi sebenarnya kalau ditanya apa orang Kristen punya aturan, ya punya gitu. Tapi tidak tertulis memang, tapi lebih dari itu kita punya tujuannya, itu yaitu jadi corpus delicti, ya kan? Nangkep ya di sini. Jadi kalau ditanya apa kita punya aturan, ya mungkin jawabnya agak kurang lantang ya. Tapi kalau kita bisa jawab lantang ketika menjawab kalau kita tuh punya tujuan loh, kita melakukan ini, kita berdoa, kita dengerin khotbah walaupun online, atau kita menatap layar di sini gitu. Itu lebih jelas, yaitu menyenangkan hati Tuhan dan jadi berkat dan jadi corpus delicti, yang dimana berarti aturan hidup itu sebenarnya kualitas hidup yang membuka kemungkinan untuk diubah menjadi berkat bagi keluarga, teman, rekan sekolah, atau komunitas gitu. Jadi kan dengan gambaran ini jelas gitu kalau ternyata ya aturan yang kita punya itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Aturan yang kita buat untuk menyenangkan hati Tuhan. Oke ya, next. Ini soal aturan yang digambarin dari, ya kagak gambarin sebagai upacara bendera. Jadi ternyata upacara bendera itu, aturan upacara bendera itu banyak esensinya yang kita bisa dapat gitu, bukan cuma baris berbaris. Next. Nah, ini dari kata aturan hidup. Kata aturan itu sebenarnya dalam bahasa Yunani itu artinya terali. Terali yang sebagaimana kita tahu teralis ya, kalau zaman sekarang mungkin disebutnya teralis, yang dimana biasa digunakan untuk buat tanaman kan. Jadi sulur-sulur untuk tanaman anggur agar tanaman itu naik dan berbuah. Bisa dibayangin kalau tanaman anggur itu kalau nggak ada teralis itu, jadi ya dia nggak akan berbuah atau nggak akan tumbuh, karena ya mungkin batangnya juga nggak kuat kan. Dan dia dengan adanya teralis, fotosintesis bisa berjalan sempurna kan, dan dia bisa berbuah gitu. Jadi bisa dibilang teralis atau aturan itu untuk, yang dalam konteks ini kan terali ya, jadi untuk pertumbuhan pohon anggur. Jadi kalau konteks kita jadi aturan hidup itu sebagai terali, jadi untuk ngatur hidup kita agar kita berbuah untuk Tuhan gitu. Jadi tanpa aturan ya kita nggak berbuah gitu. Itu soal terali. Nextnya, jadi kalau kakak bisa simpulkan dari aturan hidup orang Kristen, jadi poin pertama adalah aturan hidup adalah suatu rencana yang disengaja atau disadari untuk membuat Tuhan atau Allah terus menjadi segala sesuatu yang kita lakukan. Yang poin kedua, aturan hidup memberi garis besar yang membantu kita terus mengingat Tuhan atau Allah sebagai sumber dari kehidupan kita. Ya tadi yang terali itu loh, dia sebenarnya untuk membantu kita untuk terus mengingat Tuhan sebagai sumber kehidupan kita. Dan yang ini, aturan hidup adalah kombinasi dari struktur dan arahan netrali tadi secara sengaja untuk memberi perhatian dan mengingat Allah dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Itu that's the point gitu dari aturan hidup. Makanya
lucu ya. Jadi kalau tanya Kristen aturannya apa, mungkin agak apa ya aturannya ya. Cuman ternyata aturan hidup itu penting banget untuk kita berbuah untuk Tuhan. Next. Tapi banyak dari kita nggak sadar untuk ngatur hidupnya untuk Tuhan. Ya jalan aja gitu. Senin belajar ini, Selasa belajar itu. Banyak dari kita nggak uh, sadar ternyata kita nggak dengan sengaja mengatur hidupnya untuk Tuhan. Tapi ini fun fact sih, sebentar tahu. Fun fact-nya adalah, faktanya adalah secara nggak sadar nih kita, mungkin kita umurnya 12 sampai 15 tahun, secara nggak sadar kita dilakukan dari kecil kita, ternyata udah membentuk kita hari ini. Jadi secara nggak sadar tuh kita ternyata punya aturan-aturan gitu. Kalau kita bisa bayangin kita pas sekolah minggu, ya kan sekolah minggu datang dipaksa, terus saya dipaksa baca ayat Alkitab, terusnya ya mungkin di rumah suruh baca uh, renungan, terusnya pulang sekolah ya mungkin di luar dari baca kita tadi mungkin disuruh orang tua untuk nyuci, untuk bantu-bantu gitu. Secara nggak sadar rutinitas kita itu membentuk kita hari ini gitu. Ya mungkin lebay sih, tapi aturan kita yang kita lakukan dari kecil itu membuat kita bisa datang ke sini sebenarnya. Ya benar dong. Jadi kalau kita nggak, kalau aturan kayak gini, dia rutinitas kita tuh membentuk kita hari ini gitu. Jadi setiap orang memiliki aturan yang tidak disadarinya yang membentuk kehidupan rohaninya hari ini. Kalau contoh kasarnya ya mungkin teroris mungkin ya bisa jadi seperti dia karena ya eh, hari-harinya udah punya aturan-aturan yang membentuk dia jadi teroris pada hari ini gitu ya. Jadi ya kalau kita ngomongin hari ini ya rutinitas kita hari ini atau setiap keputusan, setiap sikap, atau setiap mulut atau setiap caption yang kita buat gitu hasil dari rutinitas kita hari-hari sebelumnya gitu. Jadi membentuk kita hari ini gitu. Jadi ya secara nggak sadar ternyata kita udah punya aturan dalam hidup kita yang kita nggak sadarin. Dan itu menghasilkan respon yang berbeda-beda gitu. Jadi tapi ini faktanya kalau rutinitas kita hari ini yang kita lakukan itu sebenarnya nggak cukup untuk menjaga kita tetap bertahan di tengah bahaya atau nggak bertahan di hari kita yang sangat sangat jahat gitu kan. Jahatnya hari ini ya jahat sekali gitu. Kalau kalian ngikutin baru cuman kepikiran contoh kayak hari ini kan All England itu ya, yang All England yang orang negara Indonesia nggak bisa bertanding, dan kalian bisa lihat responnya netizen Indonesia itu. Kakak sih nangkepnya itu jahat banget tuh, gila, sampai akunnya kesuspend, sampai dan YouTube-nya itu di dislike. Jadi dia netizen Indonesia itu nonton untuk dislike udah gitu, dan akun IG-nya ke suspend sampai ada akun backup di All England-nya itu membuktikan kalau gila jahat banget loh. Ya mungkin, dan lucunya sih kalau kakak baca komentar itu bangga loh, asli itu bangga banget orang Indonesia berhasil mensuspend IG All England gitu. Itu kan membuktikan kalau itu gila jahat banget ya. Atau ya mungkin kalau kalian termasuk salah satu dari orang yang mensuspend yang mereport ya nggak apa-apa ya, gimana ya. Ya itu membuktikan kalau kita atau dunia hari ini tuh udah jahat banget gitu. Dan kebiasaan dan aturan berdoa,
Baca kitab itu uh, cuman itu aja menurut kakak nggak cukup di tengah dunia kita yang bahaya banget ini. Next. Jadi kakak sih gambarin contoh bagaimana orang yang mengatur hidupnya sedemikian rupa sehingga dia bisa bertahan. Itu kakak ambil dari kisah Daniel. Jadi kalau kalian ambil tahu kisah Daniel, bukan karena kebetulan nama kakak Daniel ya. Cuman kisah Daniel ini kita bisa ambil contoh sebagai sosok orang yang mengatur hidupnya sedemikian rupa sehingga dia bisa bertahan di zaman pada saat itu. Gitu. Kalau kalian ada yang tahu di sini fakta tentang Daniel, kalau Daniel tuh ternyata orang yang ditawan di Babel, terusnya dia tuh kayak di proses asimilasi gitu, jadi ditahan kan oleh kerajaan Babel, terusnya dipilihin yang terbaik, dan tuh si Daniel termasuknya. Nah itu dididik, terusnya disekolahin di universitas yang terbaik, diajarin sejarah, diajarin ya matematika, sastra, agama Babel, terusnya dia juga belajar mitos, astrologi, sihir, bangsa Babel, dan itu semua bertentangan dengan nilai-nilai Yahudi yang dulu dianut Daniel, dan sampai Daniel itu diganti namanya. Ada yang ingat Daniel itu diganti namanya jadi apa? Jadi Belsazar. Ya karena nama kakak jadi kakak ingat. Daniel tuh diganti nama oleh kerajaan Babel tuh jadi Belsazar gitu. Jadi gimana perubahan kondisi dia dipaksa disekolahin, dia dipaksa ganti namanya, terus saya dikasih makan yang haram pada menurut Daniel, itu dia dicekokin gitu aja gitu istilahnya ya. Dan dari sini Daniel sih sebenarnya dengan kondisi dia hari itu merencanakan hidupnya untuk mengarahkan dirinya kepada Tuhan. Ini kakak ambil poin-poinnya sih. Jadi satu hal yang kita bisa ambil dari Daniel, jadi situasi dia merencanakan hidupnya untuk mengarahkan dirinya kepada Tuhan sebenarnya. Nih, kakak ulang lagi sini. Jadi Daniel tuh sebenarnya ditawan, terus ya belajar agama Babel, dididik budaya Babel, dan diubah namanya gitu. Tapi Daniel kan menolak gitu. Daniel dalam kondisi dia merencanakan dirinya ke Tuhan di situasi saat itu gitu. Jadi dia sebenarnya juga punya di sini belajar integritas juga sih, di mana dia tidak menajiskan dirinya, di mana Daniel tetap beribadah kepada Allah yang dipercaya. Jadi kalau kalian baca Daniel di tengah-tengah kesibukannya sebagai orang Babel yang ditawan di Babel dan dididik di Babel, itu menyempatkan dirinya untuk beribadah kepada Tuhan gitu, pada Allah yang dia percaya. Dan dia juga bukan cuman ibadah doang gitu, bukan mengasingkan diri ke satu tempat, mengucilkan diri, tapi dia juga berani bicara gitu, berani bicara. Jadi kan dalam arti dia juga ambil bagian dalam Babel, bukan cuma ngasingin diri supaya dia tetap suci, tetap nilai-nilainya tidak hilang, tetap jadi orang Yahudi yang asli. Enggak, dia tapi tetap berani bicara dan ambil bagian. Itu dilihat dari, kalian ingat gak yang dia ngartikan mimpi Raja Nebukadnezar, terus dia juga mengartikan tulisan yang di dinding itu kan membuktikan kalau dia tuh bukan cuma ngasingin diri, tapi dia ngambil bagian juga dalam Babel gitu. Dan di sini kita bisa lihat kalau Daniel tuh tunduk terhadap Babel, tapi dia juga tetap menjaga dirinya agar tetap punya waktu untuk Tuhan gitu. Kalau kakak bisa ambil konteks hari ini, si Daniel ini bukan cuman sibuk kegiatan hari-harinya, sekolah online, kuliah online, terus ya sibuk terhadap hobinya, tapi dia juga menyediakan waktu untuk
tetap punya waktu untuk Tuhan gitu. Ya di sini kita dari contoh ini ya, jadi Daniel sebenarnya dengan sengaja mengatur hidupnya agar tetap percaya kepada Tuhan gitu. Jadi ngerti ya, walaupun tidak kelihatan. Next. Jadi di sini kakak mau coba, di sini kakak mau coba ngasih aturan hidup orang Kristen. Tapi secara sederhana, ini kakak ambil dari buku yang kakak habis selesai baca. Jadi ini nggak kelihatan nih. Emotional Healthy Spiritual. Jadi dia membagi gambaran besar aturan hidup orang secara sederhana sini. Jadi dari 4 bagian. Jadi gimana kita dengan sengaja mengatur hidup kita untuk tetap di kondisi kita hari ini, kita tetap punya apa namanya, tetap punya tujuan dan mengatur arah hidup kita untuk tetap kepada Tuhan. Itu ya yang tepat. Ya, jadi dia membagi jadi 4, jadi ada doa, istirahat, kerja, dan hubungan gitu. Jadi kalau bisa dibilang seimbang sih. Dan kakak harap kita mungkin udah coba untuk tetap atau bisa mempraktikkan apa namanya, mengatur hidup kita tetap seimbang sih. Mungkin dari kita masih belajar ya, karena ya tahulah remaja. Kalau kakak juga remaja, kayak misalnya main game, kakak main game itu bisa seharian nih. Ya bisa, mungkin kalau kalian mungkin bisa nonton seharian, apalagi seri ya. Seri itu nonton satu seri, terus ya wah kayak ini nggak cukup nih. Udah seri selanjutnya deh. Wah kayak yang selanjutnya bakal seru lagi nih. Nah itu nggak habis gitu. Nah itu ternyata salah kalau di sini, karena kita terlalu mengedepankan hobi gitu dibanding kita doa dan juga mungkin diri sendiri atau juga kerja atau aktivitas gitu. Nah di sini sih intinya adalah seimbang sih, di antara kita mengatur hidup kita seimbang, ada doa, ada kita beristirahat, dan dia kerja, dan juga hubungan, yaitu dengan diri kita, diri sendiri, keluarga, dan juga komunitas atau teman dekat. Oke, mungkin ini lebih kakak buat lebih sederhana gitu. Mungkin kayak, jadi kita mesti apa nih? Jadi kita mesti ngapain gitu. Jadi ya ini kakak kasih gambaran sederhana sih, gimana cara kita nerapin ngatur hidup kita secara benar gitu. Kita contoh ini sih. Jadi contoh membentuk aturan hidup, jadi ngerencana hidup secara sederhana, tapi lebih detail sih. Ini cuma contoh aja ya, tapi semoga kalian terapin gitu, walaupun nggak harus seperti ini, tapi mungkin bisa termasuk direncanakan sini intinya. Oke, jadi misalnya contoh tentang orang tua gitu ya, kakak mau hubungan, mau coba mau ngerencanain mengatur hidup kakak di hubungan, itu orang tua. Itu mungkin minggu pagi ya. Terusnya kakak rencana ini, oke minggu pagi kakak mau bangun lebih awal, terusnya bisa nemenin orang tua, terusnya bantuin mama masak gitu ya. Kalian belajar masak, terusnya selama masak coba ngobrol bareng mama gitu ya. Karena misalnya mau lebih dekat hubungannya, atau mau bisa lebih kenal hubungannya dengan mama. Itu mungkin contoh dengan hubungan dengan orang tua. Contoh misalnya aktivitas belajar, misalnya Senin misalnya kita ngantri nih, ada apa ke rumah sakit terus ngantri gini. Coba kita mau ini baca postingan. Ini contoh kita ngerencanain gitu ya. Misalnya nanti mau baca postingan-postingan yang udah lama disimpan di IG. Saya berupa info penting. Terusnya nanti
pas Senin coba sapa teman-teman di IG deh, minimal kasih reaction. Terusnya apa namanya, ini konteksnya misalnya lagi ini ya, waktu kosong gitu, saya nanti coba save-savein nomor yang ada di grup gitu, siapa tahu penting kan. Nah itu misal contoh Senin terus saya ngantri, terus saya waktu kosong gitu. Nah ini ketiga, contoh misalnya hobi main game gitu ya, hari Minggu malam ini udah Senin mau belajar lagi, coba kayak itu pun harus di, kakak mungkin lebay tapi itu pun harus direncanain sih. Iya, saya screenshot. Jadi apa namanya? Misalnya hobi main game, terusnya kan coba nih selesain, pastiin dulu sekolah udah selesai. Terusnya coba ajak temen deh kan, coba sekalian bangun hubungan ya. Terusnya coba jangan jangan bicara kasar gitu ya. Ingat waktu, terusnya ingat jam tidur gitu ya. Nah itu contoh-contohnya, mungkin dari semua ini mungkin kayak ini mah biasa, tapi kalau dilihat per detail eh, itu bisa jadi beda gitu. Apalagi kita menyusunnya atau merencanakannya dengan Tuhan gitu. Ya misalnya nanti ketemu dengan kayak tadi ini contoh main game gitu. Coba untuk jangan bicara kasar, terus saya ingat waktu itu kan bisa jadi aturan-aturan yang kita buat untuk kita mengerem atau mengatur kita loh supaya kita nggak jahat dan bisa jadi berkat untuk teman-teman kita. Kayak contoh nih orang tua, misalnya kita Minggu pagi, daripada kita habis waktu nonton gitu ya, coba rencanain untuk jalin hubungan sama orang tua yang lebih dalam gitu ya. Siapa tahu kita bisa lebih dekat. Selain itu mungkin kita bisa keahlian masak gitu ya. Atau mungkin kita tahu apa namanya tren-tren pada zaman dulu gitu dengan dengan ngobrol gitu. Atau ya mungkin cerita orang tua kalian gitu. Itu semua direncanain teman-teman, bukan cuman lewat terusnya tiba-tiba klop gitu aja. Gitu sih yang apa, contoh sederhana dari ini yang awal tadi. Intinya adalah seimbang. Nggak tahu sih remaja, semoga kalian bisa menerapkan secara seimbang hidup kalian gitu, karena kakak juga berusaha gitu, karena kadang-kadang kita misalnya hobi gitu ya, hobi kelewatan terus ya. Tapi hobi itu belum tentu salah loh, hobi itu penting. Bahkan di buku yang kakak pernah dengar itu, buku Ikigai, itu buku rahasia rahasia bahagia orang Jepang, itu hobi itu bagian dari hidup, bukan suatu hal untuk pelarian, tapi hobi itu bagian dari hidup supaya hidup kita bahagia, lengkap, dan umur panjang seperti orang Jepang itu. Atau mungkin kita apa ya contoh-contohnya ya, misalnya kita eh, terlalu sibuk gitu, banyak kan sih mungkin di internet ya, kalau menurut kakak pribadi gitu, kita terlalu lama di internet gitu, gimana supaya kita nggak cuman buat diri sendiri doang nih main game gitu, gimana sih, oh coba kita rencanain untuk belajar gitu ya, atau kita update diri, update berita lagi, update apa sih hari ini gitu. Gitu sih yang kakak bisa sharing. Oh ini quotes-nya, jadi terbukalah dan jadilah kreatif tentang bagaimana cara Allah menginginkan kita untuk menjalankan aturan hidup kita sepanjang perjalanan hidup kita. Jadi terbuka dan kreatiflah terhadap rencana hidup kita gitu. Ya karena kalau nggak diatur ya jalan gitu aja gitu. Kalian pasti sadar atau enggak gitu, setiap minggu itu selalu ada topik untuk dibicarain. Itu aja udah indikasi kalau kalau lu cuman ngikutin arus aja men, ya udah lu cukup habis aja waktu lu untuk tiap-tiap minggu dengan topik-topik baru. Ya gak sih? Kayak kakak nih, yang kakak ingat minggu lalu itu
ada kasus ghosting gitu. Minggu lalu ada apa ya dulu Pak. Ya pokoknya tiap minggu ada aja gitu. Dan kalau kita nggak ngerencanain hidup kita itu jalan gitu aja. Dan karena memang dunianya memang seperti itu, harus ada konten setiap hari untuk untuk kita nikmati gitu. Yang kakak tahu dari teman kakak yang suka Korea itu setiap hari harus ada konten. Dan kalau teman kakak yang suka BTS itu dia suka BTS karena setiap perform itu aransemennya beda-beda. Makanya dia sangat senang banget. Nih lu harus nonton ya karena setiap perform itu dia performnya beda-beda gitu. Dan ya aransemennya beda-beda, makanya kita nggak bosen. Nah itu aja udah indikasi jelas kalau kita nggak ngatur ya udah habis aja waktu kita di situ. Gitu sih. Ada mungkin kakak-kakaknya mau ngasih contoh soal bagaimana pengalaman pribadi ngatur jadwal, apalagi kakak-kakak ini sibuk ya. Silakan teman-teman, ada yang mau share atau bertanya. Kalau gue sendiri sih kurang lebih kayak lu sih Kak yang tadi lewat apa tabel yang udah ditentuin ya gitu. Nah Mm-mm. iya lewat kayak gini. Terus juga paling dirinci ada timetable dan penentuan prioritas sih. Karena kan nentuin prioritas itu penting. Mana memang yang harus kita kerjain, wajib banget kita kerjain. Mm-mm. Terus yang memang sehari-hari itu kita memang harus laksanain juga. Mm-mm. Ada hal-hal yang memang nggak perlu dikerjain atau misalnya yang bisa kita eh, minta tolong lah sama orang lain, delegasiin lah ibaratnya. Jadi Mm-mm. kalau gue sih ya kurang lebih mirip sama lo kayak gitu sih Kak. Cuma yang membedakan adalah menentukan prioritas mana yang lebih dulu gitu. Mm-mm. Dan yang susah sih, nambahin juga sih paling susah gimana kita naruh Tuhan di setiap rencana hidup kita sih. Ya, kayak contoh planning ini kan, ya gimana kita main game gitu ya, nanti main game tapi harus ingat gitu, yang membedakan kita dengan teman kita ya kita jangan bicara kasar, coba ajak temen supaya makin dekat gitu, dan pastiin tugas sekolah selesai gitu. Itu sih ya yang membedakan, salah satu yang membedakan sih. Harus ada tetap harus tetap ada batasan sih kalau Mm-mm. dalam aturan pasti. Mm-mm. Betul. Oh iya, dan jangan lupa yang dari aturan ini ya itu ya kewajiban kita jangan lupa dilupain gitu, karena aturan itu ya balik lagi kan dia uh, terali yang mengantarkan kita untuk Tuhan untuk tetap berbuah kan. Kalau nggak gitu doang ya jalan gitu aja. Ada lagi teman-teman? Mungkin coba Kak tanya salah satu deh dari antara kita, Oh dari iya. antara adik-adik yang ini. Betul. Mungkin karena kan sekolah ya, kan pasti ada Hmm. timetable, ada jadwal. Hmm. Mungkin ada yang punya jadwal nggak selama pandemi gitu. Hmm. Oh, AKE ya, mau nembak siapa nih? Ini sih yang masih aktif nih, si Niko. Gimana Niko soal, atau mau cerita soal dia ngatur ngatur hidup gimana nih? Ngatur jadwal. Kayak biasanya sih bangun pagi doa terus baca firman Tuhan bahwa malam-malamnya baca firman Tuhan lagi, udah gitu aja. Betul. Ada yang lain mungkin? Tapi yang bikin jadwal kita kacau sih ya itu, nggak tahu sih kakak pribadi tuh rata-rata handphone sih, handphone, internet, apalagi
dunia hari ini atau internet ini tuh sistemnya kalian perhatiin nggak sih? Jadi kayak infinity scroll gitu. Jadi konten udah selesai naik ke atas ya kayak TikTok gitu kan. Kakak ngeliatin gitu konten terusnya selesai konten lagi, selesai konten lagi gitu ya. Jadi ya konten terusnya nggak berhenti-berhenti gitu. Itu yang buat kita lupa sih kadang-kadang. Tapi konten-kontennya bagus ya kan. Yang mari kita coba gitu. Iya sih tuh yang konten ini ya apa kakak adek itu kan sih Siska Kol. yang Rendang, ini. es krim, mari kita coba. Adikku Ini suka kata orang, sekali. terus kalau teman-teman tahu ya kadang tuh dia tuh suka ini kan kayak yang orang-orang pada marah-marahin tuh yang kayak seblak, es krim seblak apa ya? Es krim nasi Ada padang. nasi padang ya? Nasi padang ya? Nasi Tapi ada juga yang padang. tapi ada juga yang seblak deh kayaknya. Ya, Sampai masukkan semua bahan-bahan. Ya gitu-gitu deh. sampai kayak menghancurkan kearifan lokal gitu-gitulah lucu banget. Ya, itu Tapi ya bener gitu. sih. Iya, tapi bener tadi katakan Danilo kalau nggak ngatur sendiri itu konten terus gitu nggak akan ada habisnya. Dan pasti addicted gitu loh kalau ya nggak sih pasti semua kayak gitu kan kalau udah ngeliat terus scroll ya terus lagi scroll karena kalau teman-teman tahu ya Instagram atau TikTok itu ada sistemnya gitu jadi kalian nggak tahu nih ini fakta mitos atau fakta ya tapi kayaknya sih emang gitu kan FYP ya kalau di TikTok itu tuh pokoknya kalau kalian lihat konten itu selama 5 detik itu tuh kalian akan diarahkan ke konten-konten yang serupa gitu jadi kalau misalnya kalian kayak aduh gue nggak mau nonton terus nih ya udah kalian scroll cepet gitu jadi nggak akan kayak kamu terpaku dan kamu kelihatan oh addicted nih gitu pasti nanti akan dikeluarin yang kita suka berhenti, terus gitu. aja nggak berhenti gitu itu sih dan waktu tuh ini sih emang karena aku nggak tahu sih teman-teman kayak gini atau enggak kalau aku tuh kalau nggak dikasih jadwal itu aku bakalan ngawur gitu hidupnya bahkan yang udah terjadwal aja itu tuh tiba-tiba misalkan kayak gue pingin ini gitu tadi nggak sih kayak orangnya bosenan gitu loh misalkan harusnya jadwalnya ngerjain ini terus tapi bisa aja gitu di salah-salah kayak kayaknya gue mau ini dulu deh gitu ngerti kan jadi itu kalau kita udah nggak ada jadwal makin runyam lagi hidup kita gitu mungkin kalau teman-teman sekarang jadwalnya cuma kalau kata Niko tadi kayak sekolah habis itu main deh gitu doang kan ya kayak pagi berdoa baca kitab gitu kan gitu doang gitu maksudnya kelihatannya cuma sekolah sama ini kan tapi bisa jadi dasar buat teman-teman nanti kalau udah gede itu kan pasti aktivitasnya lebih banyak ya kan nah itu bisa dicoba dari kalian umur segini dicobain terus gitu sesuai sama aturan yang kalian buat jadwal yang kalian buat gitu buat bekal nanti kalau udah kuliah atau udah kerja itu kan aktivitasnya kan lebih banyak lagi gitu lebih beragam lagi itu sih paling iya atau secara aktif sebenarnya atau secara sadar kita cari minat kita aja sih atau tujuan kita yang sekolah nih kan misalnya mau kuliah minatnya apa ya nah itu mungkin kita bisa cari jadi sebenarnya yang bikin kita nggak habis-habis kan karena kita disuapin terus kan disuapin terus ya mungkin kita coba dengan tetap di handphone itu tapi kita dengan kesadaran atau rencananya juga sih jadi tetap di handphone itu oke, tapi dengan cari yang positif mungkin atau cari yang minat kita karena ya kalau enggak ya tetap gitu aja terus gitu makanya trading Indonesia kan lucu kan misalnya ada yang viral terusnya yang trading nomor 2 adalah klarifikasi terus yang ketiga yang viral yang keempatnya klarifikasi jadi gitu-gitu aja gitu kalau enggak
ya pernikahan apa gitu baru-baru ini kayak Pernikahan gitu-gitu. siapa tuh? Si Nggak itu ya Asia. Ata ya? Bukan deh. Iya Ya apa? itu. Iya, iya. Ata Bukan tuh. pernikahan. Tunangan. Ya itulah. Itulah ya. Iya, kalau kalian nggak ngarahin ya kalian jadi public enemy aja tuh kayak yang di kakak tadi bilang. Ya jadi haters di apa All England gitu yang dia nge-report akunnya sampai ke blok sampai ke hapus akunnya itu nggak tahu sih ya kak ngerasa itu jahat sih suatu organisasi yang apa satu event yang besar gitu karena emang bukan kesalahan siapa-siapa ya jangan sampai kita diarahin ke situ loh maksudnya karena waktu kita yang banyak ini dan nggak tahu sih Clara aku ngerasa kayaknya sama sih yang kita dan remaja kayak gitu juga habis waktunya di handphone aja gitu ya sampai lupa kita punya hubungan ke teman komunitas dan juga waktu belajar doa gitu jadi pas karena kita habis di handphone ya ketika ditanya waktu doa waktu belajar ya lupa nggak ada waktu kayaknya nggak ada waktu deh padahal habis di handphone ya teman-teman kayak aku yakin sih teman-teman di sini banyak masalah juga di handphone sih ngatur jadwal tapi ya yang benar kata Angga atau Clara atau Nico gitu coba aja terjadwal gitu Senin apa tiap pagi atau malam planning nih mau ngapain kalau kakak sih tuh kalau Jumat malam tuh weekendnya kan padet gitu ya atau bukan padet sih mau dimaksimalkan gitu kakak bisa kakak rencanain apa aja yang harus dimulai apa aja yang harus dilakukan gitu ada lagi teman-teman Angga ada lagi nggak Udah cukup, Kak. oke deh berarti udah nih ya nggak apa akhiri Iya, boleh sekalian doa aja, Kak. oke teman-teman semoga sharing kakak bisa kalian terapin ya karena bagaimanapun kalau kita ngerencanain hidup kita itu ya akan terus jalan dan habis sudah waktunya gitu dan ya minta pertolongan Tuhan sih untuk kita bisa punya kepekaan untuk mengatur waktu kita gitu sih nah, kalau perlu paksa diri sih sebenarnya ya gitu deh. Ya udahlah ya teman-teman kita akhiri ibadah kita satu dalam doa. Nah teman-teman terima kasih Tuhan atas sore ini Bapak sharing hari ini Tuhan. Semoga teman-teman nangkep Bapak dan dengan kesadaran penuh Tuhan bisa mengatur hidupnya secara baik Tuhan dan itu semua untuk nama-Mu Bapak supaya kita nggak jadi seperti anak-anak di luar sana, kita mau jadi terang bagi-Mu Bapa. Kita mau membuktikan kecintaan padamu Bapa. Pimpin sertai Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Jangan live dulu, kita mau foto kali ya, Kak. Oke. Bisa ada yang tolong screenshot gak? Aku pakai handphone soalnya. Yuk, dioper. Kalau kakak buka ini dulu. Oke. Hey, Flika. Bisa ngeliat mukanya. Ya, kita nggak pernah ketemu offline ya. Aku sama Flika sih teman-teman yang baru belum pernah ya. Kayak Flika gitu ya. Kayak Michelle. Ya belum pernah. Kalian tuh udah pernah keluar rumah belum sih? Maksudnya kayak Flika gitu. Michelle, Keja. Sering gak sih keluar rumah?
Atau siapapun deh jawab. di sini. Belum ini ya, belum boleh ya kayak Dino keluar keluarga kemana. Dino. Paling ke sekolah doang waktu itu, Kak. Oh. Hmm. Tapi kalau kalian benar-benar di rumah sih kakak acungin jempol sih. Kalian keren sih. Karena Bisa bertahan ya. Susah ya Lab benar. itu ada lab kalau di rumah doang. Sehat-sehat semua ya kalian. Minum vitamin, tetap makan yang sehat. Win, Alright. aktif kamera tuh. Ayo Adi, Dino, Caca, Kezia, Angelika, Michelle udah. Gracie-nya diajak foto, Noel. Lagi maskeran nih. Oh. Ya udah nggak apa-apa, Noel aja. Oke, Noel aja. Udah semua. Saya mau buka lagi. Ada yang nggak bisa nggak? Siapa yang nggak bisa buka cam? Iya, siapa yang nggak bisa buka cam? Udah nih. Berarti udah segini aja ya. Kezia, Adi, Naomi, Dino, Kezia. Kezia-nya 2. Oh iya benar, Kezia Manuela dan Kezia Angelika. Tadi kayaknya ada Kezia Sarah ya, tapi udah live ya? Ya nggak sih? Enggak deh. Kezia tadi Angelika kayak doang. Oh. Enggak, ada 3 Kezia tadi hari ini. Tadi aku lihat participants, tapi udah hilang. Ya udah, yuk kita foto aja dulu. Woi. Oke, kakak hitung sampai 3 ya. 3, 2, 1. Cekrek. Nah, kakak paste dulu. Manual cekrek. Kenapa layarnya gini? Oke. Sekali lagi. Kita sekali lagi. 3, 2, 1. Cekrek. Yay, thank you. Yeay. Woi, paste. Bagus lah ya. Kita share di grup ya, Kak. Oke. Oke, pengumuman bagi teman-teman. Hari ini diingat dan dikerjain juga ya. Kalau bisa bikin jadwal buat kalian di rumah. Oke, gitu aja. Minggu depan masih tetap ada e-home. Kalau ada apa-apa, ngomong aja ke kakak mentornya cowok. Kalau ke cowok, ke Kak Angga, ke Kak Daniel. Kalau aku, cewek. Kalau kalian yang cewek, mungkin ngomong ke aku atau Kak Sylvia. Gitu. Oke. Bye. Thank you Kak Daniel. Thank you semua teman-teman yang udah hadir. Terima hari kasih. ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you Terima kasih guys. semua. Jaga kesehatan. Terima kasih. Like, subscribe. Bye. Mari kita out. Mari kita leave. Bye.